Perkenalkan, nama saya Indah Ratnasari dengan NIM 204 105 020 111. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wajid Nafis, LC.MEI, dengan materi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Seberapa penting kita mempelajari materi ini atau kenapa kita mendiskusikan materi kali ini? Yang pertama adalah kita akan mempelajari pengertian dari pengangguran, dan yang kedua adalah kita akan mempelajari apa sih penyebab dari pengangguran dan kira-kira bagaimana solusinya dalam ekonomi Islam. Karena pengangguran itu memiliki dampak yang negatif dalam perekonomian, baik ekonomi makro maupun ekonomi mikro, maka hal ini sangat penting untuk kita diskusikan. Nah, pengangguran itu adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja di usia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Nah, menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang ingin bekerja namun belum dapat pekerjaan. Dan kedua adalah menurut Iskandar Putok, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mendirikan suatu usaha. Nah, itu adalah pengertian dari pengangguran dan juga pengertian dari beberapa ahli. Selanjutnya adalah macam-macam pengangguran. Nah, pengangguran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yaitu adalah pengangguran yang secara nyata tidak bekerja atau memang tidak memiliki pekerjaan apapun. Yang kedua adalah pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini adalah beliau atau dia itu bekerja tetapi tidak dalam waktu yang lama atau standar. Misalkan bekerja dalam sehari hanya 5 jam yang tidak sesuai, dan ini terjadi ketika suatu perusahaan itu mempunyai karyawan banyak dan ia mempekerjakan karyawannya dengan shift yang hanya sedikit. Misalkan dalam sehari dia melakukan 4 shift dan satu karyawan itu hanya bekerja selama 5 jam, maka beberapa jam selanjutnya ia adalah seorang pengangguran. Nah, pengangguran seperti ini dinamakan pengangguran tersembunyi. Selanjutnya adalah pengangguran musiman. Nah, pengangguran seperti ini itu adalah pengangguran yang bekerja hanya pada saat musim-musim tertentu saja. Hal ini terjadi ketika ia bekerja sebagai seorang petani maupun sebagai nelayan atau sebagai petambak perikanan. Misalkan dalam musim panen, dia hanya bekerja saat musim panen atau musim saat bertanam saja. Itu adalah salah satu contoh dari pengangguran musiman. Yang keempat adalah pengangguran setengah menganggur. Nah, ini adalah pengangguran yang hampir sama dengan pengangguran tersembunyi, yaitu yang bekerja hanya setengah saja. Misalkan dalam 1 minggu ia hanya bekerja selama 3 hari atau selama beberapa hari saja. Nah, hal ini dikatakan sebagai pengangguran setengah musiman. Biasanya ini terjadi ketika kita bekerja hanya mengikuti peraturan atau sistem berbagi hari atau sistem shift harian. Nah, itu adalah contoh dari macam-macam pengangguran. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu ada 3. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran itu ada 4. Yang pertama adalah pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Nah, pengangguran friksional itu adalah di mana seseorang itu sebelumnya bekerja dan sekarang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Misalkan ia dulu bekerja sebagai buruh bangunan, tapi saat ini dia tidak bekerja tetapi dia sedang mencari pekerjaan. Itu adalah jenis pengangguran friksional. Selanjutnya adalah pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang diakibatkan di PHK-nya suatu karyawan disebabkan oleh siklus ekonomi, seperti perusahaan sepatu yang hari ini
sedang mengalami kondisi ekonomi atau usahanya sedang tidak dalam keadaan stabil, maka suatu perusahaan itu mengurangi jumlah produksi sepatu. Maka apa yang terjadi? Ia akan mengurangi tingkat kebutuhan ketenaga kerjaan, atau ia akan mengurangi karyawannya dengan mem-PHK-nya. Dan orang yang di PHK tersebut itu disebut dengan pengangguran siklikal. Selanjutnya adalah pengangguran struktural. Nah, seperti pengangguran struktural adalah situasi ekonomi yang terjadi sekarang secara nasional dan terjadi penurunan ekonomi karena adanya COVID-19. Akhirnya dengan adanya wabah COVID-19, kondisi ekonomi suatu negara itu mengalami keterpurukan. Maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi pengurangan ketenaga kerjaan atau banyak orang yang tidak bekerja karena pengangguran. Hal ini disebabkan karena wabah COVID, maka kondisi ekonomi tidak stabil. Nah, ini terjadi di lingkupan nasional atau lingkup di suatu negara. Hal ini dikatakan jenis pengangguran struktural. Selanjutnya adalah pengangguran teknologi. Apa sih pengangguran teknologi? Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan karena kemajuan suatu teknologi. Misalkan dalam bertani dahulu atau zaman yang dahulu itu melakukan panen atau bercocok tanam itu menggunakan tenaga kerja atau manual dari manusia. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi berkembang, maka sekarang beralih ke mesin. Nah, apa yang terjadi? Maka akan terjadi pengangguran. Nah, pengangguran disebabkan oleh teknologi yang semakin maju. Selanjutnya adalah dampak-dampak dari pengangguran. Yang pertama adalah menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial, yaitu biaya kesehatan atau biaya pendidikan. Karena penganggurannya tinggi, maka ia akan menjadi lebih mahal. Yang ketiga adalah menurunkan aktivitas perekonomian. Dan yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima adalah menurunkan tingkat keterampilan. Dan yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Dan yang ketujuh, terjadi kemiskinan. Yang kedelapan adalah kurangnya gizi. Dan yang kesembilan adalah tindak kriminal yang semakin meningkat. Dan yang ke-10 adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah. Dan yang ke-11 adalah upah tenaga kerja yang rendah. Ini adalah dampak-dampak dari pengangguran yang akan menyebabkan suatu perekonomian atau suatu negara menjadi tidak stabil. Nah, apa sih kira-kira penyebab adanya pengangguran? Yang pertama adalah tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan kerja. Yang dimaksud di sini adalah lebih banyak mereka atau lebih banyak permintaan ketenaga kerjaan daripada lapangan pekerjaan, atau bisa dikatakan lebih banyak angkatan kerja dari lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua adalah turunnya pengeluaran total dan output atau produksi secara nasional itu menurun, sehingga akibatnya apa yang terjadi, yaitu penurunan ketenaga kerjaan sehingga menimbulkan banyak pengangguran. Yang ketiga adalah perubahan teknologi, seperti yang saya katakan awal tadi. Ketika zaman dahulu itu menggunakan tenaga kerja manusia atau tenaga kerja manual, namun seiringnya berjalannya waktu atau perkembangan teknologi, maka banyak pekerjaan yang dilakukan dengan mesin. Maka apa yang terjadi? Akan banyak pengangguran. Dan yang keempat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Nah, itu adalah beberapa penyebab terjadinya pengangguran. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi pengangguran itu. Di sini ada 7. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Misalkan kita mengadakan expo atau mengadakan pameran. Hal ini akan menarik
minat para masyarakat untuk mengembangkan usahanya atau misalkan mendirikan usahanya. Yang kedua adalah informasi lapangan kerja. Misalkan pemerintah menyediakan sebuah web untuk diakses masyarakatnya mengenai informasi-informasi lapangan pekerjaan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan kerja. Dan yang keempat adalah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Hal ini bisa dilakukan oleh masyarakat atau bisa dilakukan oleh diri kita sebagai kaum muda atau sebagai mahasiswa untuk mendirikan lapangan pekerjaan dengan mengurangi angka pengangguran. Dan yang kelima adalah meningkatkan peredaran modal usaha. Nah, pemerintah boleh melakukan peredaran modal atau memberikan uang sebagai peminjaman kepada masyarakat untuk membuka suatu usaha. Dan yang keenam adalah meningkatkan jiwa-jiwa kewirausahaan. Ini sangat penting. Misalkan kita sebagai mahasiswa itu harus ditumbuhkan rasa atau jiwa sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha yang akan membangun atau memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak masyarakat. Yang keenam adalah yang terakhir adalah transmigrasi. Selanjutnya adalah pengangguran dalam ekonomi Islam. Selanjutnya adalah pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengangguran jabariyah atau terpaksa. Di sini adalah orang yang tidak bekerja dan sebelumnya sudah bekerja, namun sekarang belum mempunyai pekerjaan. Dan yang kedua adalah pengangguran khiyariyah atau pengangguran pilihan, di mana pengangguran yang waktunya kerja sehingga ia tidak bekerja. Contoh, ia mempunyai sebenarnya ia mempunyai peluang untuk bekerja karena ia mempunyai kemampuan dalam men-set atau membenarkan komputer. Namun ia malas atau karena ia merasa bahwa ia masih mempunyai harta, misalkan ia mempunyai harta warisan atau ia masih mempunyai tabungan. Nah, pengangguran ini bisa dikatakan ia mempunyai lapangan pekerjaan atau ia mempunyai sebuah peluang dalam bekerja, namun ia tidak mengambilnya atau dia tidak ingin memiliki pekerjaan karena ia masih mempunyai harta warisan maupun tabungan. Nah, bagaimana sih solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam? Di sini dibagi menjadi dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme individu, yaitu jika ia memiliki jiwa atau pemalas dalam bekerja, maka apa yang harus dilakukan? Ia harus mempunyai sifat atau ia harus didorong jiwanya untuk melakukan pekerjaan dan juga memberikan motivasi untuk dirinya dalam bekerja dan memberikan semangat untuk ia bekerja. Yang kedua adalah mekanisme nasional, yaitu secara sosial atau ekonomi. Nah, di sini adalah bagaimana peranan pemerintah dalam mendorong perekonomian suatu negara dan memberikan kebijakan-kebijakan perekonomiannya untuk meningkatkan perekonomiannya dan menurunkan angka pengangguran di suatu negara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya review dari materi kali ini. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahu waffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.